Sapa Setia. Halo Sobat Setia, akhirnya kembali lagi bersama saya. Tapi hari ini hari spesial karena ini siaran perdana kita dari Setia Mengudara. Nah, program kita yang perdana ini adalah Setia Mengudara Podcast. Jadi hari ini juga karena hari spesial siaran perdana kita kedatangan tamu yang spesial juga. Jadi tamu ini salah satu role model saya, panutan saya di Politeknik Setiawan Bandung, dan beliau adalah Ketua Prodi Magister Terapan APN. Mari kita sambut bersama Ibu Teni Listiani. Halo Bu Teni, kayaknya seger banget ya Ibu hari ini Bu. Terima kasih Egi, halo. Halo Ibu. Sehat Gi? Sehat alhamdulillah Sehat, Ibu. alhamdulillah. Hari ini kedapatan jadwal WFH Bu atau Betul. WFO betul? Betul, nih sengaja nyempetin datang demi acaranya Egi. Tadi pagi sempat masak dulu Bu kalau di rumah. Biasalah, Biasalah, Bu. masak seadanya. Bu Teni ini senior saya juga ya Bu ya di LAN Bu. Okay. Bu Teni awal masuk LAN tuh tahun berapa Bu? Saya masuk dulu tahun 97 Gi. Tahun 97 Masuk ya Bu? 97. Oke, lalu ya biasa masuk CPNS, kerja staff biasa. Dulu saya masih ingat pertama kali masuk saya staff di bidang pengajaran gitu. Tahun 2000 saya baru jadi asisten ahli dosen. 97 2000 asisten ahli ya Bu ya? Iya, oke, 2000. Lalu nggak tahu berapa tahun kemudian menjadi lektor kepala, nah gitulah kurang lebih. Oke Bu, berarti dari tahun 97 itu Bu Teni sempat di unit apa aja tuh Bu? Waktu awal-awal masuk Bu? Awal masuk sebetulnya agak muter tapi tidak jauh dari hal yang berkaitan dengan pendidikan. Di bidang pengajaran sekian tahun, lalu di bidang pendidikan sekian tahun gitu. Sampai pada tahun 2008 kalau tidak salah, saya ditempatkan di kepegawaian, subbag kepegawaian. Jadi saya mengelola. Nah, di sana agak lama juga. Agak lama di sana ya Bu juga mengelola kepegawaian. Tapi Bu Teni sempat di akademik juga ya Bu yang ngurusin seminar juga ya Bu ya? Awalnya ngurus program S1 dulu tuh. Program S1. Program S1. Wah sama tuh Bu, kayak karir saya awal-awal. Teruskan Egi. Iya. Seperti Sampai akhirnya sekarang jadi ketua Prodi Magister Terapan APN ya Bu ya. Bu Teni mau tanya nih Bu, kan Ibu sudah kira kurang lebih berapa tahun Bu di APN tuh 3 tahun atau lebih ya Bu? Kurang lebih ya 2017 awal 3 tahunan 2017 ya Bu ya. Nah dari situ kan APN itu mengalami perubahan kurikulum ya Bu, yang tadinya akademik ya Bu ya, dan sekarang jadi vokasi betul Bu. Nah awal-awal juga LAN itu kan baru membuka 2017 itu reguler ya Bu ya, maksudnya untuk Magister Terapan. Ya. Sudah buka untuk yang umum juga atau masih dari karyawan? Sebetulnya gini ya, tidak seperti program D4 kan itu betul-betul di open bahwa kita menerima dari reguler. Iya. Kalau magister sementara masih menerima pegawai istilahnya. Hanya saja ternyata setelah dilihat 2 tahun terakhir ada juga tuh yang ya seolah reguler, belum kerja tapi ikut mendaftarkan. Jadi ada, hanya saja memang mayoritas masih pegawai gitu. Oke. Bu Teni kan berarti mengalami transisi ya Bu ya, dari akademik terus ke vokasi gitu. Yang Bu Teni rasakan perbedaannya apa gitu? Perbedaan sebetulnya kalau mengelola sama-sama aja lagi, sama mau akademik mau terapan dalam mengelolanya. Hanya saja kalau kita bicara melihat dari kurikulum mungkin ya, kurikulum jelas ada perubahan pergeseran. Kalau misalnya di akademik dulu kan soalnya gini, mahasiswa dibekali atau diberi materi 60% misalnya teori, sisanya praktek. Kalau terapan kan vokasi mau tidak mau harus dibalik lebih banyak dari aspek prakteknya gitu. Berarti dari segi proses belajarnya ada perbedaan ya Bu ya? Proses belajarnya ya, dosen-dosen juga kan otomatis harus menyesuaikan dari akademik ke terapan. Hanya saja ya kita bersyukurlah dosen-dosen di Poltek ST Alan itu
ya sekalipun tadi ada perubahan dari akademik ke terapan, di mana dosennya itu harus kaya dengan pengalaman, ya lumayanlah sudah bekalnya sudah cukup ya, beradaptasi ya Bu ya iya, sama iya, perubahan itu ya tidak, Bu ya. iya betul. Nah, kurikulum vokasi ini ya Bu, kaitannya dengan penyerapan di industri ya Bu ya. Dari prodi magister APN Bu, Iya. pastinya ada kompetensi yang khusus gitu ya Bu untuk mahasiswanya gitu ya Bu. Nah, nanti diarahkan kemana Bu kompetensinya Nah Bu? gini, karena ini magister berbeda ya dengan program D4. Kalau D4 itu kan sudah artinya dari awal prodi sudah membentuk dan mengarahkan nanti akan diserap di industri mana. Nah sekali lagi karena magister ini kan sudah pada kerja. Sudah pada kerja Jadi ya mereka dari awal pun sudah penempatannya ada gitu ya. Nah jadi tidak selama ini sebelum nanti mahasiswanya betul-betul reguler, belum ada ke arah di set ke industri betul. mana, karena sudah kerja sudah seperti sudah terbentuk. Jadi kita hanya tinggal membekali para mahasiswa magister yang sudah bekerja itu mungkin dengan kompetensi hal-hal lain itu yang sifatnya bisa menambah skill mereka, tidak hanya wawasan tapi skill mereka pada ya, saat betul. bekerja supaya lebih efisien, supaya lebih efektif gitu, atau mungkin juga bisa memberikan kontribusi pemikiran untuk merancang ya apapun lah model misalnya atau strategi-strategi yang artinya bermanfaat gitu. Saya tuh dulu juga apa ya Bu, tesis ya Bu ya, kalau S2 kan tesis ya. Tesis di saya dulu kampusnya memang akademik ya Bu ya. Dan itu tapi tesisnya sudah mengarah ke vokasi juga Bu, tahun 2016 Bu. Dan itu output dari tesisnya itu bikin perusahaan CV gitu ya Bu. Terus kemudian bikin apa namanya key performance analysis untuk tiap capaian 2 tahun ke depan gitu Bu. Nah, kira-kira kalau di APN sendiri Bu, karena APN ini kan berarti jasa ya Bu ya, yang pada akhirnya maksudnya mahasiswanya berinovasi di bidang jasa gitu ya Bu, bukan produk gitu ya Bu. Nah itu untuk tesisnya gitu kira-kira diarahkan gimana Bu? Oke, nah sebetulnya sama Egy juga kurang lebih betul seperti sudah terapan ya. Iya seperti terapan, padahal akademik. Akademik ya. Nah kalau untuk magister terapan di Poltek ST Alan, nah ini sedikit saya beri gambaran pada saat akademik tesisnya seperti apa. Ya, sekarang vokasi tesisnya seperti apa. Waktu akademik tesis mahasiswa itu kan lebih ke apa ya? Kalau misalnya mereka meneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, mereka akan menguji teori. Bagaimana misalnya pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja. Bagaimana gitu diuji teorinya, ada teorinya lalu diuji seperti itu kurang lebih. Nah, kalau di vokasi ini sudah tidak ada lagi istilahnya menguji teori, tidak. Apakah betul tidak bahwa variabel X dan Y, X1 dan X2 berpengaruh terhadapnya, sudah tidak begitu lagi. Tapi teori yang ada dicoba penerapannya nih seperti apa. Misalnya ada teori ya teori siapapun itu. Nah, pada faktanya kalau misalnya akan diterapkan di satu instansi, nah kira-kira bisa tidak? Nah, maksudnya bisa tuh mungkin juga teori tersebut tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Nah, manakala ada hal-hal lain, nah bisa saja masuk ya apa istilahnya, ada hal yang dimodifikasi atau yang melengkapi dari teori tersebut. Nah, sehingga betul-betul pada saat penerapannya itu bermanfaat gitu. Nah, makanya kalau di tesis di magister terapan ini sudah sebetulnya agak nampak juga dari judulnya, sudah misalnya model pengembangan SDM gitu, berdasarkan apa misalnya, kalau enggak misalnya model implementasi kebijakan apa gitu. Jadi ujung-ujungnya seringkali mahasiswa itu memang merancang model, atau ada juga mahasiswa itu ingin merekomendasikan strategi berdasarkan pendekatan tertentu. Nah, seperti itulah kurang lebih itu yang di tesis terapannya. Berarti inovasinya lebih ke bidang proses dalam membuat jasanya ya Bu ya, di instansi mereka masing-masing ya Bu ya, di prosesnya itu ya Bu ya. Jadi ada betul. Ada hal yang inovatif gitu ya, pemikiran mereka, ada teori, mungkin mereka bisa memiliki pemikiran kira-kira gitu ya, ke teori tersebut apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa itu kurang lebih. Nah, ini kan kemarin juga ya Bu ya di kampus kita Politeknik Jalan Bandung, mahasiswa D4 itu kan melakukan uji kompetensi ya Bu ya, yang BNSP ya Bu ya. Nah, pastinya ini memang kalau kita lihat juga sama mungkin acuan
salah satu negara benchmark yang sudah menerapkan kurikulum vokasi, Jerman gitu ya Bu ya. Di Jerman itu mereka lulus dengan kompetensi, dan kompetensi itu ada sertifikatnya kan Bu. Jadi ketika mereka apply gitu ya Bu ya ke kantor, itu mereka nggak pakai dites, cuman dari kompetensinya aja langsung ijazahnya enggak gitu ya, nggak usah ada langsung ijazah. diterima gitu Bu. Ya, jadi mungkin apakah prodi magister ini Bu nanti misalnya rekrut yang reguler gitu ya Bu, yang belum kerja, bisa nggak ya Bu ya kira-kira kita sampai sebegitu gitu Bu? Atau mungkin dalam waktu dekat prodi magister APN juga membuat kompetensi yang terkait lulusan kita ke BNSP gitu. Ini Gi, kalau menurut saya di Jerman kondisinya seperti itu karena semua sudah siap ya. Memang sistemnya dibentuk seperti itu, tanpa dijasa, asal suatu betul-betul kompeten gitu ya, bisa terlihat, bisa nampak, oke. Nah, tapi kalau di kita, kalau saya melihat yang namanya ijazah itu masih apa ya? Iya benar. Perlu ijazah masih seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan ya beberapa tahun ke depan mungkin kita juga bisa seperti yang lain, ijazahnya mungkin nggak perlu amat. Sesuatu bisa dilihat dia kompeten atau tidak dari secari misalnya sertifikatnya gitu. Nah, hanya saja kalau tadi pertanyaannya kira-kira magister terapan mungkin tidak, misalnya dalam waktu dekat, kalau saya katakan nampaknya belum ke arah sana, belum, artinya belum. Paling tadi uji kompetensi justru melengkapi, jadi sebagai pendamping ijazahnya oke dapat gitu ya, ijazah dapat tapi plus gitu ada dia memiliki apa istilahnya kompetensi di bidang lain yang melengkapi ijazahnya, mungkin gitu. Tapi sekali lagi ke depannya bisa jadi gitu. Ya, Bu. Soalnya memang di Indonesia sendiri masih berproses ke arah sana gitu ya Bu. Masih ya merintis lah Bu. Ya mungkin ya. Ya. Lalu kemudian Bu, kalau misalnya APN ya Bu ya, APN itu kalau saya karena basicnya bisnis ya Bu ya, itu kan memang industri itu luas sekali gitu ya Bu ya. Nah, untuk APN kira-kira penyerapan ya Bu di industrinya nanti untuk nanti kan mungkin ada dari D4 yang kita sekarang mau lanjut lagi ke kampus kita gitu. Nah, kira-kira penyerapan untuk industrinya ke arah mana Bu selain birokrasi atau sebetulnya kan lulusannya maksudnya nanti lulusan magister kalau nanti nerimanya yang istilahnya belum bekerja, tidak bekerja. Sebetulnya kalau peluang tetap saya sih optimis ya, lulusan magister bagi mereka yang memang belum dapatkan pekerjaan, karena di APN itu kan ada beberapa konsentrasi, misalnya konsentrasi manajemen sumber daya manusia gitu ya, aparatur. Karena nanti pada saat mereka lulus gitu, banyaklah instansi yang memang berkaitan dengan pengelolaan SDM, di mana-mana gitu, mau sektor pemerintah, mau sektor swasta pasti perlu ya. Makanya ya tujuan Politeknik juga betul-betul membekali lulusannya yaitu dengan tidak hanya teori, tapi kan justru prakteknya. Kalau yang teori mah kan perguruan tinggi lain banyak gitu ya, tapi prakteknya justru mahasiswa kita itu harus menjadi keunggulan kita, dibekali hal-hal yang nanti pada saat bekerja mereka sudah betul-betul terampil, paham ya bagaimana mengelola SDM itu dengan benar ya. Itu misalnya SDM-nya. Lalu berbicara ada konsentrasi lain, misalnya kebijakan pembangunan. Nah, itu kan lulusannya juga terbuka peluang ya besar ya nanti. Karena kalau dikaitkan dengan profil lulusannya, nanti bisa jadi analis kebijakan, bisa jadi konsultan, itu juga sama bicaranya. Kita bisa sektor pemerintah, bisa sektor swasta, kurang lebih seperti itu. ABSP juga kan sama, D4-nya ABSP apa ada gitu ya, di prodi magisternya pun sebetulnya konsentrasinya ada. Nanti makin menguatkan, di D4-nya dibekali apa, nah ini kan di ABSP ya. Nah nanti di magisternya mungkin hal-hal yang lebih strategis gitu ya dibekali. D4-nya apa porsi di magisternya yang sesuai dengan levelnya gitu. Nah itu juga nanti setelah lulusan jadi peluang untuk diterimanya ya bisa lumayan. Menarik ya Bu ya, ternyata ada juga konsentrasinya gitu Bu. Mungkin boleh cerita Bu konsentrasinya, kalau nggak salah ada 5 ya Bu ya, waktu saya bikin video.
tentang Betul, Magister APN. betul ada 5. Nah tadi sudah tiga. Jadi Heeh. ada MSDMA, manajemen sumber daya manusia aparatur, ada kebijakan pembangunan, ada administrasi bisnis sektor publik, ada administrasi pembangunan daerah dan desa. Nah itu ya. Yang terakhir manajemen diklat. Nah Iya, itu iya, Bu. selama kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun sekarang mau 4 ya, 4 tahun sudah 7 angkatan. Konsentrasi yang selalu ada di tiap angkatan itu selalu dipilih oleh mahasiswa itu MSD MA kebijakan pembangunan dan administrasi pembangunan daerah dan desa. Nah, tadi ABSP dan manajemen diklat itu bukan tidak ada yang milih, tapi karena relatif lebih sedikit dibandingkan peminat yang lain, ya mau tidak mau ya belum bisa dibuka gitu ya. Tapi peminat selalu ada sih sebetulnya, hanya saja dilihat dari jumlahnya lebih banyak di 3 konsentrasi gitu. Jadi atau mungkin dari background mahasiswanya juga karena sudah bekerja ya Bu Ya, ya, ya. dan mungkin banyak yang dari PNS atau Ya betul. gitu ya Bu ya. Jadi PNS, BUMN ada gitu ya, BUMD ada ya. jadi relate juga sama pekerjaannya Ya mereka betul, gitu ya Bu. betul. Nah, tanya juga Bu terkait dengan mahasiswa di Ya. S2 ya Bu ya. Mereka kan sudah rata-rata sudah punya pekerjaan Ya. gitu ya Bu ya. Nah, apakah nanti tesis mereka itu dikaitkan dengan instansinya tempat mereka bekerja atau mereka bisa di luar itu gitu Bu? Sebetulnya bisa ya, tidak harus selalu di instansi sendiri. Nah, tapi kemarin juga ada contohnya. Ini kebetulan tugas belajar jauh dari NIAS. Nih, kalau misalnya selama melakukan penelitian kembali ke instansinya, mungkin Iya. pertimbangannya Iya. waktu, biaya. Nah, jadi dia instansinya ada di kota Bandung gitu kan, berarti boleh. Nah, yang berikutnya memang kebanyakan kenapa di instansinya masing-masing, karena gini, mereka juga ingin bahwa terutama pimpinannya mungkin ya menginginkan bahwa pada saat mereka memberi izin belajar, menugaskan belajar mahasiswanya, ada kontribusinya gitu. Jadi kadang-kala ada pesanan dalam tanda petik gitu ya, diminta silahkan misalnya lakukan buat penelitian yang berkaitan dengan jadi selalu ada pesanan juga. Jadi sudah mahasiswa kan karena gitu, Bu, saya diminta oleh atasan saya gitu untuk meneliti ini karena harapannya nanti hasilnya gitu bisa diterapkan. Nah, seperti itu rata-rata seperti itu. Iya, iya. Berarti memang bisa ya Bu ya, nggak hanya di instansinya ya Bu ya. Cuman tetap banget. berkontribusi untuk instansi gitu ya Bu. Nah, untuk menyambut nanti apa ya Bu ya, mahasiswa baru Ya, yang ya. akan apply Ya. magister, mungkin ada kompetensi tertentu nggak ya Bu yang mereka harus punya sebelum mereka apply gitu Bu? Ya. Dari jurusan apa gitu atau Iya. sebenarnya semuanya bisa? Sebetulnya tidak ada ketentuan syarat yang spesifik kalau mau daftar ke Poltek, ke prodi magister ya, APN Poltek itu harus secara khusus tidak ada sih sebetulnya ya. Nah, hanya saja mungkin ini akan sudah dimulai untuk kedepannya bahwa yang akan daftar itu sudah menyiapkan proposalnya gitu. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya juga untuk memudahkan ya calon-calon mahasiswa untuk bisa segera menyelesaikan tesisnya pada saat masuk gitu, mereka sudah punya gambaran gitu ya, punya gambar bahwa nanti pada saatnya gitu menulis tugas akhir sudah nggak mikir-mikir lagi, karena kan kadang-kala kalau misalnya kita masih ngeblank itu butuh waktu sebulan, nggak kerasa 2 bulan kalau ditagih udah nulis belum kepikiran Bu gitu, nah, itu, belum kebayang Bu, kan seperti itu. Nah, sekarang ada pemikiran ke depannya harus siapkan gitu ya. Nah, ini juga ke perguruan tinggi lain juga kan sudah banyak ya yang membuat sistem seperti itu, bahwa mahasiswa pada saat apply itu mereka sudah merancang proposalnya gitu.
gitu ya. Berarti dari awal apply itu udah harus punya ya Bu Iya, ya? rencananya akan ya, Bu, ya? seperti itu, tapi nanti lihat. Ini kan, tapi kadang-kadang gini juga, aduh kok jadi ribet ya gitu, harus nyiapin juga gitu sebenarnya. Tapi ada plus minusnya. Tapi pokoknya tujuannya itu sama, itu kemudahan mereka, membantu mereka juga calon mahasiswa gitu. Biar waktunya juga lulus tepat Ya, waktu ya Bu ya? nah ini karena gini juga nih Gi, untuk kurikulum yang baru saat ini, rancangan kurikulumnya sudah dirancang hanya 3 semester. Kalau sebelumnya kan 4 semester, nah 3 semester dengan harapan, nah itu teman-teman mahasiswa terutama yang sudah bekerja, mereka bisa cepat menyelesaikan studi, nah kalau selesai bisa fokus kembali ke tempat kerjanya. Di 3 semester itu menurut saya apa ya, bisa membantu teman-teman mahasiswa gitu untuk selesai lebih cepat lagi gitu 3 semester. Nah ini yang 3 semester ini memang penunjukan dan pengajuan rancangan seminar proposalnya kan sudah di-set di semester awal itu. Walaupun kalau yang ini belum istilahnya, pada saat masuk mereka tidak diwajibkan menyerahkan draft proposalnya, tapi di semester 1 mereka harus sudah mulai merancang. Jadi semester 1 sudah seminar proposalnya, nanti bisa jadi semester 2 akhir kan sudah langsung ke lapangan penelitian. Di semester 3 masih ada kuliah memang ya, dua mata kuliah itu bisa betul-betul menentuaskan tugas akhirnya, bisa sidang. Jadi 3 semester diharapkan betul-betul tuntas studinya gitu. Nah itu yang bedakan kurikulum yang tahun 2017 dengan 2020 ini. Jadi gitu. memang waktunya efisien, tapi waktu tuh efisien itu tujuannya supaya mereka juga segera ke industrinya masing-masing gitu ya Bu ya? Iya, diharapkan gitu. Karena tapi gini juga, walaupun ini saya sampaikan saja apa adanya, masih mahasiswa yang sekalipun kemarin dirancang 4 semester, yang selesai lebih dari 4 semester juga ya lumayan lah ada gitu. Nah, sekarang kan kalau misalnya dirancang 3 semester, kalau misalnya lewat 3 semester, 4 semester kan ya sudahlah cukup gitu, 4 semester 2 tahun mereka harus sudah beres, nanti ilmunya dapat gitu ya, kembali lagi ke tempat kerja mereka bisa mengaplikasikan teorinya, lalu tugas akhirnya juga ya syukur-syukur bisa bermanfaat, bisa langsung diterapkan gitu. Nah itu Bu, 3 semester itu saya dengar juga nih Bu, kurikulum vokasi itu nggak ada mengulang katanya Bu. Oh iya. Jadi mungkin nilai itu remedial atau gimana. Kalau di magister APN ini gimana Bu? Itu tidak hanya dari sebelumnya juga memang tidak ada remedial kalau magister. Baik kemarin sebelum vokasi juga sebetulnya tidak ada gitu ya. Nah tapi kalau saya cermati, memang mahasiswa dilihat dari penyelesaian ya, dievaluasi melalui UTS-nya, UAS-nya, penyelesaian tugasnya itu bisa terkendali, terkontrol. Jadi tahu persis lah dosen bagaimana kemampuan mahasiswanya, sehingga mungkin kalau misalnya tadi Bu kemungkinan ada remedial tidak, rasanya mahasiswa atau sudah mampu bisa menyelesaikan tuntas pelajarannya. Jadi untuk remedial pun hampir rasanya enggak lah, kecuali bukan remedial, kalau susulan susulan itu bukan apa-apa karena yaitu yang sudah pekerja kan tugas gitu ya. Nah paling susulan gitu. Tapi kalau dilihat dari capaian pembelajarannya rata-rata alhamdulillah gitu. Jadi remedialnya rasanya enggak ada. Ya, jadi harus benar-benar mengikuti perkuliahan dengan baik ya Bu ya, supaya remedial. Betul ya, disiplin gitu ya. Jadi nah kan karena kita juga ginilah ngejaga bahwa STIA Politeknik STIA. Jadi jangan sampai ada anggapan sekolah tidak ijazah ada gitu. Nah enggak lah, di kita alhamdulillah tidak seperti itu. Jadi kita betul-betul menjaga bahwa mahasiswa yang memang sudah membulatkan niatnya masuk ke Poltek STIA memang untuk cari ilmu gitu, bukan hanya selembar ijazah gitu. Ya kan sama lah, dosen-dosen juga mungkin tidak hanya di Poltek STIA, sama di perguruan tinggi lain juga berharap ya memang mahasiswa dapat ilmunya gitu. Jadi jangan hanya
ya hanya apa istilahnya ilmunya nggak dapat tapi ujung-ujungnya ijazahnya dapat, enggak gitu. Siap Ibu. Jadi tadi kalau untuk yang baru pesannya itu Ya. mereka mempersiapkan dulu proposalnya Rencana ya, Bu, itu rencananya. berencana, iya. Topiknya mungkin apa Bu terkait dari 5 konsentrasi itu? Nah, betul. Nanti mereka tertarik untuk itu dari kelima tersebut kira-kira di mana, ya seperti itu. Nah, kalau tadi untuk yang baru menyiapkan rencana, untuk yang sudah ada nih Bu motivasinya mungkin kan mungkin banyak yang belum lulus tepat waktu gitu. Bu Teni mungkin sebagai pembimbing juga udah tahu nih kendala-kendala apa sih sebenarnya yang mereka. Iya, nah ini menarik. Ini kan sebetulnya dari prodi nih suka istilahnya memonitor malah nyebar angket, bukan nyebar angket istilahnya. Kami pengelola ingin tahu kendalanya apa gitu ya. Nah, kendala kan bisa saja mungkin kan saya beri opsi apakah dari dosen gitu ya. Dosennya kan suka bisa saja kita anggapannya dosennya lama numpuk di dosen gitu ya. Nah, apakah seperti itu atau misalnya kesibukan mahasiswa itu sendiri gitu, ada hal-hal lainnya. Nah, rata-rata jawabannya dari mahasiswanya, Bu, katanya pasti membagi waktunya. Walaupun itu juga adalah 1-2 yang punya dosen ini mah agak lama gitu, nah juga seperti itu. Tapi rata-rata jawabannya itu karena itu tidak terbiasa memanage waktu dengan baik gitu. Itu makan namanya manajemen waktu mah itu berlaku buat siapa saja ya. Saya juga termasuk yang yang kurang bagus gitu ya. Tapi kalau ke motivasi saya katakan motivasi buat teman-teman mahasiswa coba gitu ya di manage. Yang jelas harus buat target mundur tugas akhir ya, sidang kapan mundur sampai nanti ketemu gitu ya waktu yang waktu bisa istilahnya dilaksanakan. Jadi sekalipun kan kalau punya target sekalipun agak nggak pas, nggak kebablasan kan gitu. Nah itu mah yang saya sampaikan tidak hanya buat teman-teman mahasiswa di magister, yang D4 pun kalau saya begitu buat gitu, jangan sampai gitulah kurang lebih gitu. Jadi bukan karena nggak ada waktu tapi menentukan prioritas dan targetnya itu ya. Iya, betul itu harus gampang kalau ngomong mah ya sebenarnya manajemen waktu gitu. Tapi mau prakteknya kadang iya juga ya gitu. Nah, itu tapi memang harus dibiasakan ya, harus dibiasakan supaya terlatih. Saya juga ya buat diri saya sendiri, buat anak-anak di rumah juga begitu. Gitulah pokoknya. Jadi kalau tadi kita sudah untuk yang rekrutmen baru, mahasiswa baru, itu pesan-pesannya bikin rencana kegiatan, rencana tesis ya Bu ya, dari awal itu tugas akhir. Lalu kemudian yang masih menyusun juga, yang sedang berkuliah itu prioritaskan betul. Waktu gitu ya, Bu. Harus, karena kan gini, kan sering Bu, saya sibuk sekali gitu sampai saya bilang kalau pekerjaan itu tidak akan ada selesainya gitu ya, tidak akan ada selesainya. Nah, kalau kita tidak meluangkan waktu, misalnya hanya 1 jam itu sehari gitu, atau misalnya hanya 1 paragraf yang ditulis tapi tidak dilakukan, sudah itu tidak akan bisa dimulai. Nah itu jadi nah itulah. Jadi saya juga sebetulnya di pengelola prodi, bukan hanya saya sendiri ya, termasuk teman-teman yang lain kan punya WA group itu ya. Jadi sebetulnya mengingatkan, ada yang direspon gitu. Ada yang direspon gitu ya. Nah, saya senang. Tapi ada juga yang ya begitulah, mungkin ya karena kesibukannya, tapi istilahnya tuh ya nggak capek mengingatkan gitu, harus diingatkan gitu. Luar biasa ya Bu Teni sendiri sebagai Kaprodi juga turun langsung ya Bu memantau mahasiswa, ada WA group ya Bu, interaksi juga langsung. Langsung supaya tahu persis seperti apa, yang curhat juga ada nggak apa-apa, seneng aja. Nah ini mungkin terakhir ya Bu, pertanyaan yang sulit sebenarnya. Harapan Bu Teni untuk prodi magister terapan APN ke depannya apa Bu, kira-kira capaian harapannya juga? Ya jelaslah ingin lebih berkembang, ingin lebih maju gitu ya, lalu karya tugas akhirnya juga semakin berkualitas ya, bermanfaat ya, manfaatnya juga bisa semakin meningkat nanti.
Ya, intinya upaya ke arah sana kan selalu dilakukan. Jadi ada istilah continuous improvement gitu ya, berdasarkan hasil evaluasi kekurangan kita apa, terutama di saya yang mengelola, itu selalu apa ya, dilakukan evaluasi di mana kekurangannya, itu selalu diupayakan perbaikan. Itu terlepas setelah siapapun nanti kaprodinya, mungkin saya mah hanya tinggal hitungan waktu mungkin ya siapa, tapi saya berharap akan lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat yang banyak gitu ya, manfaat banyak tidak hanya buat instansinya tapi juga mungkin masyarakat sekitarnya itu. Oke, mantap sekali Ibu. Jadi untuk podcast kita yang perdana ini dengan narasumber yang spesial juga, mungkin tadi teman-teman semua sudah bisa dengar ya, baik calon mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sedang berkuliah dan menyusun tugas akhirnya, itu sudah ada dari tips-tips dari Bu Teni kira-kira apa yang harus diperhatikan gitu ya. Tadi mempersiapkan rencana tugas akhirnya untuk mahasiswa baru dan juga untuk yang masih kuliah itu menentukan prioritasnya gitu. Boleh sedikit tambahan? Boleh Ibu, mangga Ibu. Sedikit. Bahwa sekarang kan magister tuh akreditasinya lagi. Iya, akhirnya kan sudah apa sekarang? Baik sekali. Ya, alhamdulillah. Nah ini mungkin ya, ini bagi yang sedang mendengarkan dulu kan masih ragu, ini teh akreditasinya masih C enggak gitu ya kan, karena dulu C itu belum ada lulusan. Nah sekarang kan alhamdulillah di kemarin lah, penghujung tahun kemarin sudah mendapatkan yaitu akreditasi. Baik sekali. Jadi itu alhamdulillah itu saja. Jadi supaya regreg nih bagi yang awalnya mau masuk tapi masih, kalau orang sudah bilang mandeg mayong tuh masuk enggak ya? Masuk enggak gitu. Nah, sekarang mudah-mudahan sudah bisa memberikan kebulatan hati jadi ya, gitu. Karena Politeknik Sialan Bandung pilihan tepat kampus Terapan ya. Oke, terima kasih pendengar setia mengudara semuanya. Jadi Bu Teni juga terima kasih atas waktunya sudah hadir di siaran perdana kami Bu Setia Mengudara. Nanti mungkin kita akan undang lagi dengan topik yang berbeda Bu Teni. Insyaallah. Ya. Insya Allah ya Bu ya. Jadi untuk itu kita sebelum mengakhiri, kira-kira tadi jangan ragu teman-teman semuanya, karena tadi akreditasi Prodi Magister juga sudah baik sekali. Jadi semoga semakin bulat tekadnya gitu ya untuk melanjutkan studinya di sini. Itu aja dari kami. Oke. Oh ya. Jadi pesannya Bu ya, kita itu akan membuka ya Bu ya program untuk D4 Sarjana Terapan. Nanti dibuka pendaftarannya untuk kelas umum, untuk kelas karyawan, begitupun juga dengan Prodi Magister Terapan S2. Jadi persiapkan persyaratannya, yaitu file pas foto, kemudian file ijazah terakhir, kemudian file surat keterangan kerja untuk kelas karyawan dan magister. Online kan? Iya. Online ya? Daftarannya nanti online, dicek di website kami setialanbandung.ac.id. Nanti di situ coba dicek informasinya. Lalu untuk pendaftaran D4 biayanya adalah 250.000, untuk S2 biayanya adalah 500.000. Jadi D4 tadi 250.000, yang S2 tadi 500.000. Selama perkuliahan biaya per semester untuk D4 sebesar 2 juta rupiah dan S2 6 juta rupiah. Nah ini untuk kampus negeri ini murah sekali pendengar sobat setia semuanya. Jadi mangga yang mau daftar dari hari ini sampai tanggal 17 Mei. Jadi persiapkan syarat pendaftarannya. Nanti jangan lewat ya, jangan mepet-mepet sampai tanggal 17 Mei, jangan. Kalau bisa sekarang siapkan, terus kemudian minggu depan daftar gitu ya. Jadi mungkin itu ya, mahasiswa juga nggak boleh mepet-mepet, tugas akhir juga nggak boleh mepet-mepet, biar semuanya tepat waktu gitu ya. Nanti soal mepet-mepet tuh nggak enak rasanya juga ya. Itu aja dari kami, Bu Teni. Terima kasih lagi Bu Teni atas waktunya. Kita tutup podcast perdana kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.